Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta anggrek, kita biasanya memiliki anggrek bulan. Untuk para pecinta anggrek yang memiliki koleksi anggrek bulan kita kadangkala sering mengalami sakit atau karena yang disebabkan oleh hama, jamur ataupun bakteri. Gejala-gejala anggrek sakit biasanya terlihat pada kondisi daun yang kisut, terlihat pada pucuk daun yang busuk, dan daun atau tanaman tidak tumbuh dengan baik. Daun kisut merupakan salah satu contoh atau salah satu gejala anggrek sakit. Kita bisa lihat anggrek ini memiliki daun yang kisut. Lalu kita akan perlakukan dengan cara memotong daun yang kisut atau daun yang sudah tidak bagus lagi. Bau daun-daun yang kisut atau terlihat agak kering dan tidak segar, kita potong menggunakan gunting. Kita juga akan membersihkan akar-akar yang sudah busuk karena daun ini sudah tidak maksimal dalam melakukan fotosintesis lagi. Akar busuk dan batang-batang kering perlu kita potong supaya tidak menumbuhkan bakteri saat kita menggunakan metode water culture orchid atau dengan menanam anggrek menggunakan media air. Untuk anggrek sakit, metode water culture orchid ini sangat bagus untuk pertumbuhan anggrek agar akar-akar anggrek tumbuh dengan sempurna. Semua akar-akar yang busuk dan yang kering kita pangkas dan kita bersihkan dari tanaman anggrek karena akar yang kering atau daun-daun yang kering ini akan membawa bakteri ketika berada dalam kondisi lembab. Bekas tempat tumbuhnya bunga juga perlu kita potong dan kita bersihkan. Batang yang kering dan busuk juga kita potong atau kita bersihkan. Jika kita lihat akan menjadi seperti ini. Anggrek harus benar-benar bersih dari akar-akar kering dan akar-akar busuk. Batang busuk atau tangkai bunga yang busuk juga harus dibersihkan dari akar anggrek. Selanjutnya kita siapkan wadah untuk tempat melakukan penanaman anggrek menggunakan sistem water culture orchid. Kita bisa menggunakan gelas kaca atau gelas plastik. Masukkan anggrek pada gelas tersebut dan terendam hanya pada bagian akarnya saja. Kita lihat setelah beberapa bulan terlihat akar baru muncul dan juga daun sudah terlihat cukup segar. Pemberian air tidak perlu banyak-banyak. Pada bagian ujung akar bagian bawah cukup tercelup oleh air dan dia akan tumbuh akar-akar baru seperti ini. Ketika anggrek mulai tumbuh akar-akar baru seperti ini, menunjukkan bahwa pertumbuhan anggrek sudah mulai tumbuh dengan sempurna lagi. Dia akan menumbuhkan daun baru dan akar-akar baru yang terlihat putih dan berwarna kehijauan pada ujungnya. Ini menunjukkan pertumbuhan anggrek sudah mulai tumbuh seperti biasa dan anggrek sudah mulai sehat. Karena akar pada anggrek adalah merupakan salah satu bagian dari tanaman anggrek yang sangat penting untuk menyerap air dan juga menyerap nutrisi tanaman selain pada bagian daun. Teman-teman bisa melihat bagaimana kondisi perakaran anggrek yang sangat bagus dan sangat sehat ketika anggrek ini menggunakan metode sistem water culture orchid atau dengan sistem hidroponik. Kita bisa lihat tunas daun yang terlihat meskipun berukuran sangat kecil, tapi sudah ada mulai tanda-tanda pertumbuhan. Pada bagian pangkal batang sudah mulai mengering dan terlihat ada akar baru yang muncul di sini dan juga di situ. Teman-teman bisa lihat akar terlihat sangat sehat sekali. Media air sangat bagus untuk menumbuhkan akar-akar baru pada anggrek bulan atau anggrek phalaenopsis yang
mengalami sakit karena jamur, bakteri, atau karena hama, sehingga akar-akar membusuk, daun-daun kisut, dan tumbuh dengan tidak sehat lagi. Karena dengan media air ini akan merangsang pertumbuhan akar ke bawah dan juga merangsang pertumbuhan tunas. Teman-teman bisa melihat pertumbuhan akar baru yang muncul satu demi satu tumbuh dengan baik. Langkah selanjutnya saya akan melakukan hidroponik kembali pada tanaman anggrek ini agar dia tetap tumbuh dengan baik dan tumbuh akar baru atau daun baru, sehingga anggrek ini tidak lagi mengalami sakit. Kita bisa lihat pertumbuhan akar-akar anggrek sangat sehat dan juga sangat baik. Biasanya saya akan memberikan pupuk pertumbuhan pada sedikit air dengan dosis yang sangat kecil. Saya letakkan pada tempat yang ada sinar matahari namun tidak terlalu terik, dan juga di dalam wadah bening seperti ini yang terbuat dari gelas kaca ataupun gelas plastik. Ini digunakan karena agar kita mudah dalam memantau pertumbuhan akar anggrek. Selamat mencoba. Terima kasih teman-teman semua. Semoga anggrek-anggrek teman-teman semua sehat dan tumbuh dengan subur. Metode ini bisa diteruskan atau bisa juga dipindah menggunakan tanaman pot yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.